Untuk mengisikan waktu, mari kita melakukan puja yang akan dibawakan oleh anak-anak Nawa Dhamma Seka Widya Dipa. Persembahan buah-buahan. Bangke, perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling menerimanya. Perkenankan kami mempersembahkan makanan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harus megah, paduan unsur wangian, aku menghormati dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingnya. Persembahan bunga, sekumpulan bunga yang berdiri ini, segar warna dan harum. Aku persembahkan di kaki indah yang berupa bunga raja suci. Dengan bunga-bunga ini, aku menghormati Buddha. Berkat jasa ini, semoga aku mencapai kebebasan, seperti bunga yang akan lalu. Demikian pula pada jasmaniku mengalami proses perawatan. Jam 8 bab 25 Biku Waga syair 19 Santakayo Santawajo Santawa Susamba Ito Wantalo
diucapi, yang artinya seorang biku yang memiliki perbuatan, ucapan serta pikiran tenang dan terpusat telah dapat menginginkan hal-hal duniawi, maka ia adalah orang yang benar-benar damai. Sabe sata bawatu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. San, san, san. Dalam agama Buddha. Nah, adik-adik tahu nggak hari raya agama Buddha ada berapa semuanya? Ada lagi yang mau tahu? Jawab. Ada 2, 3, 4? Berapa? 4. Pintar sekali. Jadi agama Buddha memiliki 4 hari raya. Apa saja? Ada Waisak. Kedua apa? Katina nomor 4. Ada Waisak, Asada, Maga Puja, dan Katina. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi sekolah minggu Dharma Gaya Metro pinter-pinter ya semuanya ya. Ketika dijawab langsung semuanya angkat tangan bisa jawab, sama Neri bangga. Nah, jadi di dalam agama Buddha itu memiliki 4 hari raya. Dan hari ini kita merayakan salah satu hari raya dalam agama Buddha, yaitu Katina. Nah, Katina itu sendiri bukan langsung ada Katinanya adik-adik. Jadi Katina itu sendiri ada sejarahnya. Kenapa bisa adanya hari raya Katina? Sama seperti hari raya yang lainnya, mereka juga memiliki makna masing-masing. Begitu juga dengan hari raya Katina. Jadi konsentrasi. Kalau sama dari bilang konsentrasi, yes gitu ya. Coba konsentrasi. Oke, perhatiannya menuju ke depan. Jadi dahulu pada zaman Buddha di India, ketika Buddha sudah mencapai penerangan sempurna, Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa. Ada yang tahu? Iya? Ada yang ini siapa namanya? Siapa? Alvira. Alvira, tahu siapa 5 pertapa? Ada Mahanama. Siapa lagi deh? Mahanama, Kondana, Asaji, Wapa, dan Kondana, iya. Terus Badia. Tepuk tangan buat Alvira. Ya, jadi zaman dulu Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Mahanama, Wapa, Badia,
dan Asaji di mana? Di mana tempatnya? Di Taman Bodi. Kurang tepat. Siapa lagi? Mau jawab? Di taman apa? Taman Rusa. Taman Rusa isi Patana. Nah, jadi kelima orang pertapa ini mendengar dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha di Taman Rusa isi Patana. Nah, jadi kelima orang pertapa inilah yang pertama kali mendengarkan dharma dari Sang Buddha. Kemudian setelah kelima orang pertapa ini menerima dari dharma Sang Buddha, mereka mencapai pencerahan. Kemudian mereka berpencar ya dari ke segala arah, sehingga banyak sekali orang-orang pada zaman itu ikut mengikuti jejaknya Sang Buddha. Ya, jadi ketika dhamma sudah dibabarkan, lalu ada yang menerima, akhirnya para biku ini diutuslah oleh Sang Buddha untuk menyebarkan dhamma ke segala penjuru, ke berbagai daerah. Ya, jadi setiap biku ini diutus oleh Sang Buddha supaya dhamma ini tersebar, dan para biku ini tidak diperbolehkan bersamaan atau berdua di satu tempat. Jadi mereka masing-masing sendiri. Ya, nah jadi ketika itu para biku ini sangat semangat sekali membabarkan dharma. Mereka tidak mengenal lelah, baik itu musim panas, musim hujan, musim dingin. Mereka terus membabarkan dhamma kepada umat manusia, ya, sehingga pada suatu kesempatan di musim hujan, umat-umat melihat beberapa biku yang ketika itu berjalan, ya, sehingga ada rumput-rumput terinjak, tumbuhan-tumbuhan baru muncul terinjak, kemudian ada binatang-binatang yang meninggal ketika para biku ini membabarkan dharma. Karena zaman dulu tidak ada mobil, adik-adik. Lain halnya dengan sekarang nih, samanerinya dari Sepang ke sini naik mobil. Tapi kalau zaman dulu para bantenya membabarkan dharma itu dengan jalan kaki, nggak pakai mobil. Ya, jadi mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika itu sedang musim hujan, jadi para biku ini yang menyebarkan dharma ini menginjak rumput, kemudian tanaman-tanaman yang baru tumbuh, dan ada binatang-binatang kecil yang mati. Ya. Nah, melihat kejadian ini, ada umat yang melapor kepada Sang Buddha, ya, mengenai kejadian yang terjadi. Ya, jadi umat ini menyampaikan kepada Buddha, Bagawa, itu para biku, kenapa mereka yang berpegang teguh pada winaya masih melakukan perjalanan di musim hujan yang dapat mematikan tumbuhan dan binatang-binatang kecil, sedangkan para pertapa lainnya mereka kalau musim hujan mereka berdiam diri di suatu tempat selama 3 bulan. Nah, dari umat ini Sang Buddha lalu memutuskan untuk para biku untuk melaksanakan wasa. Wasanya ini 3 bulan. Nah, wasa itu apa, adik-adik? Wasa ini adalah di mana seorang biku berdiam di suatu tempat dan tidak pergi kemanapun. Ya, berdiam selama 3 bulan di wihara atau hutan, yaitu belajar dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, melatih diri dengan meditasi selama 3 bulan lamanya.
di dalam suatu tempat selama musim hujan. Nah, biasanya puasa ini sendiri dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Oktober atau bulan Agustus sampai bulan November. Ya, jadi seperti tahun ini puasa dilaksanakan oleh para biku dari bulan Agustus sampai November. Nah, jadi dari kejadian tersebut Sang Buddha memutuskan untuk para biku ini melaksanakan puasa adik-adik selama musim penghujan. Jadi para biku selama 3 bulan tidak pergi kemana-mana, hanya di wihara saja ya. Belajar dhamma, praktik dhamma hingga mengajarkan dhamma kepada para umat. Sehingga ketika puasa ini selesai, para umat memberikan persembahan jubah kepada biku sangga karena telah menjalankan puasa selama 3 bulan sebagai rasa wujud bakti mereka, terima kasih mereka kepada biku sangga selama masa puasa, melakukan pelatihan diri dan pengajaran dhamma kepada umat Buddha. Ya, jadi itu akhirnya Katina dilaksanakan. Ya, jadi Katina ini sendiri adalah hari berdana, ya, berdana kepada biku sangga atau kepada bante. Nah, jadi berdana ini sendiri ada 4 adik-adik yang harus didanakan. Ada yang tahu apa saja? Ya, siapa namanya? Michael, apa saja yang didanakan Michael? Buah, peralatan mandi, obat-obatan, makanan, ya, pinter Michael, ya, tapi masih kurang ya. Bagus jawabannya. Ada yang mau dilengkapi? Siapa yang mau melengkapi? Coba yang lain, deren terus dari tadi ini. Ini, ya. Bagi ya, deren ya. Jubah, apa tadi? Uang, makanan, peralatan mandi, minuman, obat-obatan. Ada lagi? Udah, tepuk tangan. Siapa namanya? Bisa. Alisa. Oke, Alisa, terima kasih. Jubah, peralatan mandi, jubah, obat-obatan, makanan vegetarian, uang, minuman, satu lagi, 3-nya udah mencakup. Kuti, ya, tepuk tangan untuk Aldi. Di perayaan Hari Katina, biku sangga menerima persembahan 4 kebutuhan pokok berupa jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Jubah itu seperti apa? Jubah itu seperti yang dipakai sama Neri nih. Nah, seperti yang dipakai sama Nera, ini namanya jubah. Ya, kalau adik-adik yang dipakai baju, tapi kalau biku sangga yang dipakai adalah jubah. Ya, kemudian ada makanan. Jadi biku sangga juga memerlukan makanan adik-adik. Bukan biku sangga hanya duduk bermeditasi sakti nggak perlu makan, itu salah. Jadi biku sangga juga butuh makanan, ya, sama seperti adik-adik juga butuh makanan. Kemudian ada obat-obatan juga, karena biku sangga juga manusia biasa, bisa sakit, juga memerlukan obat. Jadi yang dipersembahkan adalah obat. Jadi yang ketiga ini tadi rata-rata bisa jawab gak? Yang keempat dilupakan, ya. Yang keempat itu adalah kuti atau tempat tinggal. Jadi para biku sangga tempat tinggalnya
namanya kuti ya. Ya, jadi ini adalah 4 yang dipersembahkan kepada Biku Sangga ketika perayaan Hari Katina. Ya. Coba konsentrasi. Ya. Coba perhatiannya ke depan. Oke, tadi kan ada 4 ya kebutuhan pokok sangga yang harus 4 kebutuhan pokok sangga yang didanakan oleh umat Buddha kepada sangga ketika perayaan Katina. Nah kemudian adik-adik ketika berdana, nah ini ada 3 hal yang harus dilakukan nih oleh seorang pendana kepada biku sangga. Apa saja 3 hal tersebut? Ada yang mau jawab? Ada 3 hal yang harus dikembangkan dalam diri ketika berdana. Ya, yang pakai baju merah? Sukarela. Sukarela. Dan dapat namanya? Feli. Penti. Feli. Peli. Oke, tepuk tangan buat Peli. Berdana dan merupakan ladang yang subur. Kenapa dikatakan ladang yang subur? Karena biku sangga menjalankan dhamma dan winaya dari Sang Buddha, ya. Makanya dikatakan ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Jadi yang pertama dilakukan adalah bersukacita atau bergembira sebelum berdana. Kemudian yang kedua adalah bergembira dan bersukacita saat berdana, saat mempersembahkan jubah kepada biku sangga harus dengan rasa suka dan perasaan yang bahagia, ya. Kemudian yang ketiga juga demikian. Setelah berdana juga harus ada perasaan sukacita dan bahagia. Ketika 3 hal ini lengkap, maka dananya akan memberikan suatu hal yang positif ke depannya ya. Jadi dana ini merupakan salah satu ya adik-adik kebajikan yang dilakukan oleh umat Buddha. Ya, salah satunya adalah lewat berdana. Oke. Untuk menutup Bapak Desana sama Neri ingin bercerita. Ingin dengar apa mau selesai? Ingin dengar apa mau diselesaikan? Kalau ingin didengarkan coba konsentrasi. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jadi dulu pada zaman Buddha ada seorang pemuda bernama Suba. Suba ini memiliki ayah seorang brahmana bernama Todea. Ya, Todea ini adalah penasehat kerajaan Kosala dari Raja Pasenadi. Ya. Jadi brahmana Todea ini ia sangat memiliki kekayaan yang banyak sekali. Hartanya melimpah. Tapi walaupun dia sangat kaya, dia sangat pelit sekali, tidak mau berdana, walaupun hanya sesuap nasi. Ya, kata brahmana Todea, ketika hartanya walaupun sedikit diberikan kepada orang lain, jika itu dilakukan terus-menerus, itu akan dapat menyebabkan kekayaannya habis. Sehingga ia mengajarkan anaknya untuk tidak melakukan pemberian sama sekali kepada siapapun. Ya. Jadi ketika pada masa itu brahmana Todea ini meninggal, dan meninggalnya ia terlahir kembali di keluarga itu sebagai seekor anjing. Ya, kenapa ia bisa terlahir sebagai seekor anjing? Karena di masa kehidupannya ia membenci Buddha dan pernah menghina Buddha ketika Buddha lewat di depan rumahnya ketika pindah patah. Ia tidak suka terhadap Buddha. Nah, jadi
setelah kematiannya dia terlahir kembali nih di keluarga yang itu, yang sama ya, di menjadi seekor anjing ya di rumah anaknya yang bernama siapa tadi? Nama anak Todia siapa tadi? Ada yang ingat? Suba. Ya, jadi Todia ini lahir kembali sebagai seekor anjing di rumahnya Suba. Dan anjing ini sangat disayangi sekali. Diberikan makanan yang enak, diberikan tempat tinggal yang empuk, diberikan kasur. Karena sebenarnya anjing itu adalah kelahiran kembali dari ayahnya Suba ini. Ya, jadi Todia tadi yang pelit, yang pikir tadi terlahir kembali sebagai anjing di keluarganya Suba ya. Hingga pada suatu ketika sang Buddha lewat untuk berpindah patah di depan rumahnya Suba. Kemudian anjing ini melihat sang Buddha lewat dan menggonggongi sang Buddha ya. Sama seperti kebiasaannya masih hidup, walaupun dia sebagai anjing, dia tidak suka sama Buddha. Jadi pada saat itu Buddha ngomong kepada anjing ini, kamu Todia, walaupun sekarang sudah terlahir sebagai anjing, kamu tetap menggonggong. Kalau kamu tetap melakukan hal keliru ini akan bisa menyebabkan kamu terlahir di alam neraka. Nah, mendengar ucapan dari Buddha ini, anjing ini merasa sedih ya, sehingga dia pergi tidur di tempat tumpuan api, tidak mau tidur di tempat tinggalnya yang mewah. Nah, melihat kejadian ini, Suba ini memarahi pelayannya, siapa yang memindahkan anjingku dari tempat yang empuk ke tungku perapian api. Ya, jadi Suba ini marah kepada pelayannya, dikirain anjingnya dipindahkan ya. Tapi tidak, anjingnya sendiri yang sedih sehingga ia tidur di tempat tungku perapian api ya. Nah, jadi ketika pelayan ini ditanya oleh Suba, akhirnya pelayan ini menjawab bahwa tadi sang Buddha lewat di depan rumah, kemudian anjing ini menggonggong dan sang Buddha berkata bahwa Todia, jika kamu terus menggonggongiku, kamu akan terlahir lagi di alam neraka. Nah, mendengar ucapan pelayannya ini, Todia berpikir, Todia itu kan nama ayahku. Ayahku kan sudah terlahir di alam Brahma. Mana mungkin dia terlahir di alam binatang. Jika demikian berarti betapa Gotama ini telah menghina ayahku, kata Suba ya. Nah, akhirnya Suba ini mendatangi sang Buddha karena tidak terima ayahnya dikatakan terlahir kembali sebagai anjing ya. Lalu Suba ini bertemulah dengan Buddha, lalu bertanya kepada Buddha, mengapa ia mengatakan anjing yang ada di rumahnya itu sebagai Todia. Ya, akhirnya Buddha menjawab pertanyaan dari Suba, bertanya dengan, apakah kamu masih belum menemukan harta yang tersimpan, yang disimpan oleh ayahmu? Ya, saya belum menemukan, kata Suba. Saya belum menemukan guci emas, sandal emas, dan perhiasan lainnya, katanya. Lalu Buddha memberikan nasihat, kalau begitu coba kamu pulang ke rumah, kamu elus-elus anjingmu dengan baik, berikan makanan yang baik, kemudian bertanya kepada ia, di mana ia menyembunyikan harta yang belum ditemukan itu. Nah, mendengar ini akhirnya Suba ini pulang dulu ya. Dia ingin mengecek kebenaran yang diucapkan oleh sang Buddha. Jika ini benar, maka saya akan dapat menemukan harta kekayaan itu kembali. Tapi jika sang Buddha tidak benar, maka ia telah menghinaku dan saya akan melakukan pembalasan. Nah, kemudian Suba ini pulang ke rumah. Dia menemui anjingnya, berikan makanan yang enak, mengelus-ngelus anjingnya, dan mengucapkan kata, ayah, di manakah engkau menyimpan hartamu yang tersembunyi tersebut? Nah, akhirnya anjing ini menunjukkan suatu tempat di depan halamannya,
Di sana dia menggaruk-garuk tanah. Kemudian di mana tempat tanah ini digaruk, di sana digali ya oleh si Subah ini. Akhirnya tidak lama kemudian ditemukanlah harta yang hilang tersebut. Di sana ditemukan guci emas, sandal emas, dan bentuk perhiasan lainnya. Nah, dari kejadian ini Subah menimbulkan Subah mendapat keyakinan ya, ada keyakinan terhadap Buddha Gautama, sehingga ia bertemu kembali menemui Sang Buddha. Dan ketika menemui Sang Buddha, dia bertanya mengenai beberapa hal ya. Sang Buddha, mengapa di dunia ini ada orang terlahir cantik, ada orang terlahir buruk rupa, ada orang terlahir kaya, ada orang terlahir miskin, ada orang terlahir rendah, ada orang terlahir tinggi, ada orang terlahir bermartabat, ada orang lahir tidak bermartabat, dan lain sebagainya. Nah, jadi Subah ini menanyakan hal itu ya. Jadi yang saya ambil di sini adalah mengenai kaya dan miskin. Kenapa ada orang yang terlahir kaya dan ada orang yang terlahir miskin? Sang Buddha menjawab, seseorang yang tidak pernah memberi, tidak pernah melakukan derma di kehidupannya, tidak pernah menolong orang, maka ketika dia lahir, dia akan terlahir di alam yang rendah. Kalaupun dia terlahir di alam manusia, dia akan menjadi manusia yang miskin. Ya. Kemudian manusia yang suka memberi, suka berdana, suka menolong, ketika dia terlahir kembali, dia akan terlahir di alam bahagia. Kalaupun dia terlahir di alam manusia, dia akan terlahir sebagai manusia yang kaya. Nah, jadi itu adik-adik, kalau sering berdana, jadi ini merupakan salah satu kebajikannya yang akan mengkondisikan kelahiran yang baik di kehidupan selanjutnya. Nah, nanti ketika adik-adik berdana, kondisikan perasaannya bahagia, sukacita ya ketika berdana. Nah, itu kisah dari Todea dan Subah. Ya, konsentrasi. Oke, masih di sini ya. Jadi demikian yang Samaneri sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya bisa mengingat dan selalu melakukan kebajikan ya setiap harinya. Samaneri akhiri Sabesata Bangku Stitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Purna sudah Biku jalankan wasta di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa wasa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sang Hyang di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Hyang, siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Usai sudah satu masa wasa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sang